biji hitam, ngopi di Brastagi. Halo, assalamualaikum, balik lagi bareng aku Dika dari channelnya Biji Hitam. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana atau tips memilih atau membeli biji kopi sesuai selera Anda biar nggak salah beli biji kopi. Oke? Oke, untuk yang pertama itu kita harus bisa membedakan apa itu Robusta dan Arabica, atau kita bisa bertanya sama yang jual kopi ataupun baristanya, "Bang, jualnya Arabica, Robusta, atau House Blend?" gitu. Jadi itu dulu untuk tips dan trik pertama kita membeli biji kopi. Kenapa? Supaya nggak salah beli. Jadi ketika ternyata yang dijual Robusta ataupun yang dijual House Blend, baru nanti kita seduh pakai filter gitu. Jadi gara-gara kita nggak berpengetahuan di jenis kopi, nanti pada akhirnya kita bisa menyalahkan, kopinya kok nggak enak gitu, padahal kita yang nggak tahu kopinya jenis Arabica, Robusta, atau blend gitu. Itu untuk yang pertama. Oke, selanjutnya yang kedua, kita harus bisa membedakan level roasting kopinya gitu. Atau kita boleh bertanya sama yang jual, atau biasanya ada di kemasan. Biasa di kemasan itu ada tuh dibuat level roasting, light roast kah, medium kah, atau dark roast kah. Jadi dari level roasting kita bakalan tahu nih kopinya bisa dibuat untuk alat seduh apa, kopinya bisa dibuat untuk espresso dan segala macam gitu. Jadi itu yang kedua ya. Kita harus paham dan kita harus tahu info kopi itu di level roasting apa. Dari level roasting kita bakalan tahu nih, seumpama kita membeli kopi level roastingnya itu di light roast atau light to medium gitu kan. Kalau kita paham di situ itu level roastingnya apa, kita bakalan tahu nih kopi cocok dibuat untuk apa gitu. Contoh sederhana yang paling banyak kejadian, kita membeli level roasting light roast tanpa kita tahu ya itu light roast. Kita membeli light roast dan kita bawa pulang di rumah, kita buat metode untuk kopi susu gitu. Itu udah pasti nggak enak. Udah 100% itu nggak enak lah gitu, karena jarang sih orang buat level roasting light roast untuk kopi susu, itu jarang gitu. Jadi pahamin dulu level roastingnya apa, pahami dulu ini mau diseduh untuk apa gitu, dan jangan sungkan-sungkan bertanya sama yang jual kopi, baik itu baristanya atau yang kedai kopinya. Dan pastikan kalian harus rajin membaca, karena biasa di kemasan itu ada dia infonya semua. Oke, untuk yang ketiga, sebelum membeli biji kopi, balikan dulu pertanyaan ke diri kita. Kita mau membeli biji kopi untuk kopi susu kah, atau mau membeli biji kopi untuk filter gitu, ataupun manual brew. Jadi berangkat dari situ kita pasti paham lah, kita pasti tahu. Sumpama aku mau beli biji kopi ke salah satu kedai kopi, aku pasti bertanya, ini cocok untuk kopi susu nggak? Nah, itu pertanyaan yang harus kalian sampaikan, utarakan ketika membeli biji kopi. Sumpama aku sukanya kopi susu, aku harus tanya, "Kak, ini cocok untuk kopi susu nggak?" gitu. Atau nggak suka kopi susu, sukanya filter. Jadi datang ke kedai kopi ataupun ke tempat beli biji kopi, kita harus tanya, "Kak, ini cocok untuk filter nggak? Atau ini cocok untuk kopi susu nggak?" Nah, gitu. Itu yang harus kalian pastikan. Poin ketiganya, harus memastikan biji kopinya cocok nggak untuk selera kalian, baik itu kopi susu ataupun filter gitu. Yang poin yang keempat adalah pasca panen. Jadi biasa ini seperti contoh lah, ini kami dari Biji Hitam. Pasca panen itu bakalan menentukan nanti rasanya gimana gitu. Jadi kita berekspektasi sendiri dari pasca panennya. Jadi bukan hanya yang jual yang harus tahu pasca panen, bahkan sekarang customer ataupun kita si pembeli biji kopi harus paham secara dasar mungkin ya untuk pasca panen gitu. Ini contoh, ini ada jahe, ini prosesnya semi wash. Biasa itu semi wash dia dominan asam gitu-gitu. Kalau ketemu kita kopi natural, dia lebih fruity. Oh, ini kok rasanya beda dari semi wash kemarin gitu. Jadi pastiin dulu kalian kalau mau membeli biji kopi, paham pasca panen secara dasar gitu. Kalau nggak paham, tanya aja baristanya. Atau gini, balik ke selera tadi, macam kopi susu atau filter. Jadi pasca panen juga balik ke selera kita. Aku sukanya yang fruity, nggak terlalu strong, bisa pilih natural, atau cari kopi natural, atau cari honey gitu. Jadi untuk poin keempat itu ya,
pembeli biji kopi harus paham secara dasar ya pasca panen yang paling simpel sih kalau menurutku. Itu biasa ada full wash, semi wash, honey proses, natural proses. Itu 4 yang paling basic gitu. Jadi kita nggak bisa nyalahin kopinya nggak enak, karena setiap kedai kopi pasti mengeluarkan produk-produk yang memang udah diuji dia dulu gitu. Itu enak apa nggak udah pasti diuji. Kalau nggak enak nggak mungkin nggak dia jual gitu kan. Banyak kejadian customer bilang kopinya kok nggak enak, padahal dia ya nggak paham gimana prosesnya, dia nggak paham ini kopi apa, ini untuk apa, ini kopinya kok gini, ini kok. Jadi selaku pembeli biji kopi kita harus mempunyai pengetahuan dasar juga. Kalau nggak punya sama sekali, jangan malu bertanya ataupun jangan sungkan untuk membaca kemasan kopi, karena rata-rata sekarang di kedai kopi itu kalau mereka jual kemasan kopi pasti infonya udah ada semua di dalam, seperti ya poin dari 1 sampai 4 tadi ya. Seperti pasca panen, level roasting, dan segala macam gitu. Oke, poin yang kelima itu adalah pastikan kalian punya alat apa di rumah untuk menyeduh kopi gitu. Contoh sederhana, rata-rata sekarang ya coffee shop ataupun penjual biji kopi, mereka menjual biji, tidak menjual ground ataupun yang udah digiling. Nanti kalian beli biji rupanya nggak ada grinder di rumah, jadi gimana, nggak mungkin ditumbuk kan. Pastiin dulu, seumpamanya nggak ada grinder di rumah, pastikan kamu membeli biji kopi yang udah digiling. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, pastikan grain size-nya sesuai dengan alat apa yang ada kamu punya di rumah. Seumpama kamu punya coffee press, pastikan gilingannya harus kasar gitu. Seumpama kalian punya V60, gilingannya harus medium gitu. Seumpama kalian beli house blend yang untuk kopi susu, pastikan gilingannya lebih halus gitu. Jadi untuk teman-teman yang mau membeli biji kopi, pastikan kalian punya alat apa di rumah, jadi bisa disesuaikan dia. Nah, kalau biji bisa digiling dulu gitu. Jadi kalaupun punya alat tapi nggak punya gilingan, bisa disesuaikan gilingannya di tempat beli biji kopi. Aku mau giling kasar, aku mau giling halus gitu. Kalau nggak punya alat sama sekali, bisa sistem tubruk. Tubruk ada dua macam gitu. Bisa jadi tubruk kasar ataupun tubruk halus untuk kopi susu gitu. Jadi itu hal-hal yang harus diperhatikan ketika teman-teman mau membeli biji kopi di salah satu coffee shop ataupun tempat menjual biji kopi. Poinnya adalah jangan customer menyalahkan si kopi nggak enak, padahal dia yang tidak mengerti, ataupun dia yang malas bertanya, ataupun dia yang nggak mau tahu proses kopinya apa, pasca panennya apa, level roastingnya apa. Dia cuma tahu bilangnya, kopinya kok nggak enak gitu. Contoh sederhana tadi macam aku bilang, kopi yang seharusnya dibuat untuk filter dijadiin dia kopi susu, itu udah pasti nggak enak. Nah, gitu. Jadi customer sekarang ataupun teman-teman yang mau beli biji kopi, pastikan dulu kalian punya ilmu-ilmu dasar itu supaya nggak salah ngopi gitu. Oke, itu tadi tips dari saya, Dika. Semoga teman-teman bisa mengaplikasikannya ketika membeli biji kopi. Nah, jadi poin-poin 5 itu tadi kalau menurut aku sih untuk home brewer ataupun siapapun itu wajib kalian ketahui sebelum membeli biji kopi biar nggak salah beli. Oke, itu tadi poinnya. Jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan share video ini. Untuk video selanjutnya bisa teman-teman kasih nanti saran apa, atau bisa bang bahas ini gitu biar nextnya bisa kita bahas gitu. Oke, itu dari saya Dika dari Biji Hitam. Assalamualaikum.